tanggal 17 September 1966, lahirlah seorang bayi laki-laki, tepatnya di Bidan Asih yang berada di bantaran Kali Cisadane, Tangerang. Ia adalah anak kedua dari pasangan Raden Meme Alamsyah Natakusumah dan Hajah Esih Sukaesih. Kekaguman keluarga Meme Alamsyah Natakusumah kepada Abuya Dimyati Cidahu yang merupakan sosok ulama terkenal di Banten membuat sang putra diberi nama Ahmad Dimyati Natakusumah. Kita buang kami siami, bahwa wasomu masdaroni maknahu ma'lumutan. Harapan orang tua pun menjadi kenyataan. Ahmad Dimyati Natakusumah tumbuh menjadi sosok putra daerah yang soleh dan membanggakan orang tuanya. Dimyati lahir dari keluarga sederhana yang bertahan hidup di pinggiran rel kereta api di Jalan Merdeka, Tangerang. Meski Dimyati menghabiskan masa kecilnya di pinggiran rel dan di Gor Dimyati, namun keinginan menempuh pendidikan yang kuat membuat sang ayah berusaha sekuat tenaga untuk menyekolahkan sang putra kebanggaannya. Dimyati kecil adalah anak yang cerdas dan selalu memimpin teman-temannya di kelas sejak masih menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 8 Tangerang di daerah Pegadaian, tepatnya di Jalan Ahmad Dimyati. Didorong oleh keinginan Dimyati kecil untuk belajar agama, pada tahun 1976, keluarga Dimyati pun hijrah ke kampung halaman sang ibu di Labuan Pandeglang. Demi melanjutkan pendidikan, Dimyati kecil sekolah di SD Labuan 3 dan pada sore harinya Dimyati memperdalam ilmu agama di Madrasah Ar-Rahman tanpa mengenal lelah. Semasa SMP, orang tua Dimyati hijrah ke Pandeglang dan Dimyati kecil meneruskan pendidikan di SMP 1 Pandeglang. Semasa remaja, Dimyati menempuh pendidikan di SMA 1 Pandeglang. Hidup di kota agamis sejak kecil membuat wawasan Dimyati di bidang sosial hingga keagamaan cukup mumpuni. Selepas SMA, Dimyati remaja mencoba kerasnya penerimaan Akademi Militer atau Akmil di Magelang. Gagal dari Akmil, Dimyati mencoba beberapa beasiswa ke luar negeri yang akhirnya diterima di Western Australia International College di Perth pada tahun 1988. Berbekal ilmu yang didapatkan di Australia, Dimyati muda mencoba untuk membangun bisnis di bidang kontraktor, supplier, dan holding company. Sukses di dunia bisnis, Dimyati muda tidak berhenti sampai di situ. Pengalaman berorganisasi sejak kecil menghantarkan Dimyati memimpin beberapa organisasi profesi yang diantaranya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Kamar Dagang Industri, Gapexi, dan banyak lagi organisasi lainnya. Sebagai pengusaha sukses,
tidak terbesit sedikit pun dalam benak Dimyati untuk menjadi seorang birokrat. Sekolahan. Gedung Majelis Ulama Kabupaten Pandeglang, Puskesmas, Gedung Pemuda, Kantor Pemerintahan, Taman bermain, alun-alun yang bersih, elok dan ramah. Selain itu, banyak pula program yang dikeluarkan di masa pemerintahan Dimyati di Pandeglang, antara lain Dimyati diminta kembali oleh Abuya Bustomi untuk maju kembali di periode kedua. Walau sempat tidak menginginkan untuk maju menjadi Bupati Pandeglang, justru Dimyati pada akhirnya terpilih pada periode yang kedua
untuk memimpin Kabupaten Pandeglang. 2 periode kepemimpinan Endeh di Pandeglang banyak membawa kemajuan dengan menciptakan Pandeglang yang agamis, historis, birokrasi yang bersih, serta pelayanan yang cepat dan terpercaya. Pada pemilu 2009, Dimyati menjadi vote getter bagi Partai Persatuan Pembangunan dengan meraih suara terbanyak. Walaupun belum berakhir masa bakti bupati, namun Dimyati Natakusuma akhirnya meneruskan karir politiknya ke Jakarta menjadi anggota DPR RI. Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila itu adalah dasar negara. Oleh sebab itu Panca kan 5, sila itu adalah asas atau dasar. Maka oleh sebab itu Pancasila itu posisinya lebih tinggi dibandingkan presiden, dibandingkan wapres, dibandingkan bendera merah putih. Itu lebih tinggi posisinya. Kenapa demikian? Kita menghina presiden saja kena masalah, kena hukum, apalagi Pancasila. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan Neng ini, itu sebetulnya adalah sebuah dorongan baru bahwa ini perlu dilakukan bagaimana memberikan pemahaman terkait dengan Pancasila. Pancasila itu, ini jangan hanya Pancasila, lagu saja Indonesia Raya dirubah, itu kena pidana. Terus bendera dipasang, misalnya bendera merah putih ukurannya berbeda terbalik dipasang begitu, itu juga kena pidana. Anggota Komisi 1 DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mengatakan revisi Undang-Undang Penyiaran mengatur banyak hal. Menurutnya lembaga multiplexer seharusnya berada di bawah pemerintah, bukan dari pihak swasta. Dari apakah kita menggunakan sistem single MOOC atau multi MOOC seperti ya. Terus juga pengaturan kanal-kanalnya. Terus terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi harus betul-betul bisa menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Penyiaran di kita kan ada penyiaran gambar dikit-dikit di blur. Kata-kata langsung di-cut begitu ya. Nah, ini yang memang perlu pengaturan-pengaturan. Terus jam tayang. Jam tayang ini seperti apa? Tanpa restu dari fraksi P3, Dimyati mantap masuk arena pencalonan Hakim Mahkamah Konstitusi. Bersaing dengan 11 calon lain, Dimyati merupakan satu-satunya calon yang berasal dari kalangan politik. Jadi saya katakan, nunggu surat resmi dari partai. Saya menghormati karena beliau sayang sama saya. Sayang sama saya masih membutuhkan di badan legislasi dan di partai. Kalau saya jadi hakim MK, kan ada di semua lini. Tidak hanya di P3. Mewakili daerah pemilihan Banten 1, Ahmad Dimyati Natakusuma secara gigih memperjuangkan kepentingan Pandeglang dan Kabupaten Lebak sebagai daerah pemilihan yang diwakilinya. Sebagai sosok yang cerdas, Ahmad Dimyati Natakusuma memiliki karir yang cemerlang. Mulai dari Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ketua Tim Badan Legislasi Dimyati Natakusuma mengatakan ada beberapa masukan yang baru terkait usulan agar jaksa menjadi pengacara negara, kelompok pengacara yang ada di instansi kepolisian, dan mahkamah militer di TNI. Dimyati mengungkapkan masukan yang diharapkan dalam rangka penyempurnaan draft rancangan undang-undang advokat terkait hak dan kewajiban advokat, sanksi dan larangan bagi advokat, pendidikan dan kurikulum, serta organisasi advokat. Dapat masukan adalah terkait hak dan kewajiban dari para advokat, dan juga terkait dengan sanksi dan larangan para advokat. Terus yang kedua adalah
organisasi advokat, apakah single bar, multi bar, kelembagaannya itu atau federation. Hingga akhirnya Dimyati terpilih sebagai pimpinan MPR RI untuk masa bakti 2009-2014. PR terbesar adalah menyelesaikan undang-undang MPR. Undang-undang MPR. Kebetulan saya dipercaya menjadi ketua tim kecil kajian untuk merancang undang-undang MPR itu. Nah, itulah diantaranya yang mungkin nanti lebih banyak hasil itu yang akan kita harapkan terwujudlah undang-undang berdiri sendiri, yaitu undang-undang MPR. Pada pemilu 2014, Ndeh diperintahkan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk merebut kursi DPR RI dari Dapil Jakarta 3. Duduk sebagai pejabat tinggi negara tidak membuat Dimyati Natakusuma besar kepala dan juga arogan. Pribadi yang mengutamakan kesederhanaan tetap melekat pada diri Dimyati. Hingga tak jarang, hal ini membingungkan para petugas protokoler karena sosok Dimyati Natakusuma sering menghilang dan bergabung bersama rakyat secara langsung tanpa jarak demi mendengarkan aspirasi rakyat. Kini, tiba saatnya Banten memanggil kembali Ahmad Dimyati Natakusuma untuk memimpin Provinsi Banten dan membangun Banten menuju Banten yang sejahtera, adil, tertib, dan unggul. Atas dorongan rakyat dan doa para ulama, Dimyati dicalonkan oleh relawan Dulur Dimyati untuk menjadi calon gubernur Banten. Mari samakan langkah mendukung dalam langkah nyata menuju Banten 1 bersama Dulur Dimyati.